wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sejarah pendidikan Islam dengan tema Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip dan tanggung jawab lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia diselenggarakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari ajaran Islam serta kaidah manajemen pendidikan yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, pelaksanaan proses pembelajaran serta pembinaan karakter peserta didik. Adapun prinsip-prinsip pendidikan Islam meliputi amanah, kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab, fleksibel dan dinamis, serta praktis dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam pengelolaan pendidikan Islam di berbagai lembaga seperti madrasah, pesantren, dan sekolah Islam lainnya. Melalui penerapan ini, peserta didik tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik saja, tapi juga diarahkan dalam penilaian, pembentukan moral, dan juga spiritual. Sedangkan tanggung jawab memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek kehidupan manusia, terutama bagi yang mempunyai kewajiban serta amanah tertentu. Adapun tanggung jawab lembaga pendidikan Islam diantaranya tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pendidik atau sekolah, tanggung jawab pendidikan masyarakat, dan tanggung jawab negara. Yang kedua, sejarah peranan pondok pesantren di Indonesia. Sejarah pesantren di Indonesia mempunyai awal perkembangan yang erat kaitannya dengan penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan oleh para ulama, terutama Wali Songo. Pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan yang memiliki karakter khas dan dapat dikatakan sebagai hasil karya asli bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan catatan sejarah, Sunan Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai tokoh Wali Songo pertama yang memperkenalkan pesantren sebagai media penyebaran agama Islam. Tak juga ketinggalan dengan Wali Songo lainnya yang ikut andil dalam penyebaran Islam melalui pesantren. Adapun pesantren-pesantren salaf semakin berkembang walaupun tetap mempertahankan kesalafannya. Di antaranya Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri, dan pesantren-pesantren salaf lainnya. Adapun peranan pondok pesantren di Indonesia sebagai lembaga pendidikan. Masyarakat yang terus mengalami dinamika perubahan, pendidikan memiliki posisi sentral dalam membentuk identitas serta arah perkembangan masyarakat tersebut. Yang kedua, berperan sebagai pendidik karakter. Pola pendidikan yang diterapkan di pesantren menuntut para santri untuk menjalani kehidupan yang disiplin, tanggung jawab, serta patuh pada tata tertib yang berlaku. Peran yang ketiga, pesantren menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, amanah, dan orientasi keberkahan menjadi fondasi etis yang kuat dalam aktivitas kewirausahaan santri. Nilai-nilai tersebut menjadi ciri khas yang membedakan model kewirausahaan pesantren dari konsep kewirausahaan yang berlandaskan pendekatan ekonomi sekuler. Sejarah dan peranan madrasah di Indonesia. Sejarah perkembangan pendidikan tinggi agama Islam pada dasarnya merupakan sejarah ekspansi dan penguatan institusi perguruan tinggi agama Islam yang bertujuan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi umum, baik di tingkat nasional maupun dalam lingkup dunia Islam. Keberadaan madrasah di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak awal abad ke-20. Pada periode tersebut, madrasah hadir sebagai lembaga pendidikan yang memiliki strategis dalam pengembangan pendidikan Islam, sekaligus sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat akan institusi pendidikan yang mampu mengintegrasikan pendidikan keagamaan dengan sistem pendidikan formal. Peranan madrasah di Indonesia. Karakter dan sikap Islami yang dapat ditanamkan oleh madrasah kepada peserta didik merujuk pada 4 sifat utama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keempat sifat tersebut menjadi landasan penting dalam
pembentukan kepribadian peserta didik. Yang kelima yaitu tentang fungsi dan peran majelis taklim. Fungsi majelis taklim yang pertama yaitu sarana kegiatan belajar dan mengajar, yaitu sebagai wadah bagi umat Islam terutama untuk kaum perempuan untuk terlibat secara aktif Fungsi yang kedua yaitu lembaga pendidikan sekaligus pengembangan keterampilan terutama bagi perempuan dalam menghadapi persoalan kehidupan seperti kehidupan rumah tangga. Fungsi yang ketiga yaitu wadah kegiatan dan kreativitas, yang mana majelis taklim itu berfungsi untuk mewadahi khususnya bagi kaum perempuan untuk berkreativitas, berorganisasi, dan beraktivitas. Adapun sekarang akan menerangkan tentang peran majelis taklim dalam bermasyarakat. Pertama yaitu membina dan mengembangkan ajaran agama Islam agar membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua yaitu menjadi sarana rekreasi rohaniyah karena pelaksanaannya menjadi santai dan menenangkan. Yang ketiga yaitu menjadi wadah silaturahmi. Yang keempat yaitu menjadi sarana dialog antara ulama dan masyarakat. Yang terakhir yaitu menjadi sarana gagasan bagi umat Islam.